Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ferdi Yusril Hikam Suharsono, mahasiswa PPG Calon Guru 2024, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar asal LPTK Universitas Jember dengan NIM 240211920086. Selamat datang dalam presentasi ini dengan judul Penerapan Scaffolding dalam Zone of Proximal Development (ZPD) melalui media tic-tac-toe. Pembelajaran berbasis scaffolding dalam ZPD berperan penting dalam membantu siswa memahami konsep secara mandiri. Dengan dukungan terarah dari guru atau teman sebaya, metode ini memungkinkan siswa tidak hanya belajar, tetapi juga berkembang sesuai dengan potensinya. Kampanye ini menyoroti pentingnya kolaborasi dalam pembelajaran, menggunakan media inovatif seperti permainan tic-tac-toe untuk menciptakan suasana belajar yang efektif, menyenangkan, dan melibatkan siswa secara aktif. Judul ini mencerminkan fokus utama dari kampanye praktik baik yang menjadi inti dari diskusi ini. Untuk memahami lebih lanjut, mari kita bahas dua konsep dasar, yaitu scaffolding dan Zone of Proximal Development atau ZPD. Scaffolding merupakan proses di mana guru atau teman sebaya memberikan bantuan sementara yang dirancang untuk mendukung siswa hingga mereka mampu belajar secara mandiri. Strategi scaffolding dapat mencakup memberikan petunjuk spesifik seperti identifikasi unsur-unsur dalam soal keliling bangun datar, penjelasan yang runtut untuk membantu siswa memahami langkah penyelesaian masalah, pemberian contoh konkret seperti perhitungan keliling kombinasi bangun datar, pertanyaan pemantik untuk mendorong siswa berpikir kritis, seperti apa langkah pertama yang harus dilakukan untuk menemukan solusi. Tujuan akhirnya adalah membangun rasa percaya diri dan keterampilan siswa untuk menghadapi tantangan akademik. Zone of Proximal Development atau ZPD. ZPD menggambarkan jarak antara kemampuan yang sudah dimiliki siswa dengan potensi yang dapat dicapai melalui bimbingan. Tiga elemen utama ZPD adalah kemampuan aktual, yaitu apa yang siswa bisa lakukan sendiri. Kolaborasi, yaitu melibatkan bantuan dari guru atau teman. Kemampuan potensial, yaitu hasil pembelajaran pasca bimbingan. Dengan memahami ZPD, kita dapat merancang pengalaman belajar yang lebih terarah dan berdampak. Selanjutnya, mari kita lihat intervensi yang dilakukan dalam pembelajaran ini. Dalam topik keliling bangun datar gabungan, digunakan media inovatif berupa permainan tic-tac-toe, strategi scaffolding. Guru memberikan penjelasan dasar tentang konsep keliling bangun datar. Pemecahan masalah dilakukan secara bertahap, disesuaikan dengan kemampuan siswa. Kolaborasi kelompok memungkinkan siswa belajar dari teman sebaya, memperkuat pemahaman mereka. Langkah-langkah pelaksanaan. 1. Guru menyampaikan materi secara jelas dan memberikan contoh soal. 2. Siswa dikelompokkan ke dalam tim heterogen, mempertimbangkan variasi akademik, gaya belajar, dan kepribadian. Hal ini bertujuan agar setiap kelompok dapat saling melengkapi. 3. Tiap kelompok memainkan tic-tac-toe, di mana setiap kotak permainan berisi soal untuk diselesaikan bersama. 4. Diskusi kelompok dilakukan untuk menyusun strategi dan menjawab pertanyaan secara tepat. 5. Sesi diakhiri dengan refleksi untuk memastikan pemahaman mendalam. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pembelajaran tidak hanya tentang memperoleh jawaban, tetapi juga membangun keterampilan komunikasi dan kolaborasi. Berikut adalah hasil-hasil utama yang dicapai melalui intervensi ini. Kemampuan kognitif. Siswa menunjukkan pemahaman lebih baik tentang konsep keliling bangun datar gabungan. Kemampuan untuk menghitung secara mandiri meningkat baik dari segi akurasi maupun efisiensi. Profil pelajar Pancasila. Nilai bergotong royong terlihat dari kolaborasi siswa yang saling mendukung. Kemampuan bernalar kritis terasah melalui diskusi dan kesempatan bertanya. Refleksi guru. Scaffolding terbukti mempermudah dalam menghubungkan pengetahuan lama dengan konsep baru. Selain itu, media permainan seperti tic-tac-toe tidak hanya membuat pembelajaran lebih interaktif, tetapi juga meningkatkan motivasi siswa. Dalam satu sesi, tercatat 90% siswa aktif terlibat dan secara eksplisit menyatakan bahwa metode ini membantu mereka merasa lebih percaya diri.
Pengalaman belajar ini memberikan pelajaran berharga, yaitu bahwa pembelajaran berbasis scaffolding mampu meningkatkan pemahaman konsep-konsep sulit, menggunakan media interaktif yang relevan untuk menarik minat dan mempertahankan fokus siswa. Metode ini juga bersifat fleksibel sehingga dapat diterapkan pada berbagai topik lain yang memerlukan kolaborasi dan pemecahan masalah. Misalnya, geometri dasar, penyelesaian masalah fisika, proyek lintas mata pelajaran. Langkah-langkah penting untuk replikasi adalah mengidentifikasi kebutuhan siswa, memilih media yang sesuai dengan konteks pembelajaran, melakukan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas pendekatan yang digunakan. Sebagai alternatif dari metode yang digunakan, terdapat strategi dan teknik lain yang juga mendukung pembelajaran. Strategi scaffolding alternatif. Pembelajaran berbasis proyek yang memberi siswa kesempatan untuk menciptakan solusi nyata. Pemanfaatan teknologi interaktif seperti aplikasi pembelajaran digital atau simulasi komputer. Teknik pengajar. Tanya jawab berbasis pemecahan masalah untuk melatih siswa berpikir analitis. Demonstrasi dengan alat peraga untuk menjelaskan konsep-konsep abstrak. Metode lain. Diskusi kelompok kecil untuk meningkatkan interaksi antar siswa. Peer tutoring, di mana siswa yang lebih mahir membantu teman-temannya. Dengan menerapkan pendekatan yang sosiokultural, kita tidak hanya mengasah kemampuan akademik siswa, tetapi juga membangun soft skill seperti kerjasama tim, komunikasi, dan empati. Contohnya dalam sebuah sesi diskusi kelompok, siswa terbagi menjadi tugas mencatat, menghitung, dan menjelaskan jawaban kepada kelompok lainnya. Kolaborasi ini menciptakan pengalaman belajar yang kaya dan mendalam, yang tidak hanya meningkatkan pemahaman materi tetapi juga membangun sikap yang saling menghargai. Terima kasih sudah menonton video kampanye praktik baik saya hingga akhir, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.